Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu agar kalian dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pernapasan. Yang kedua, agar kalian dapat menganalisis kerja organ-organ penyusun sistem pernapasan. Dan yang terakhir, agar kalian dapat menganalisis proses pernapasan. Sekarang, mengapa kita bernafas? Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan tujuan untuk memperoleh energi. Jadi, kita bernafas itu tujuan utamanya adalah untuk memperoleh energi. Sekarang kita lanjutkan pada organ-organ penyusun sistem pernapasan. Waktu di SD kalian menyebutkan organ penyusun sistem pernafasan itu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Sekarang kita lihat, jadi organ pernafasan itu ada rongga hidung, kemudian yang kedua ini ada faring, atau laring ya, laring, kemudian trachea, dan paru-paru. Sekarang kita mulai dengan hidung, rongga hidung. Udara itu masuk melewati rongga hidung. Setelah masuk di rongga hidung, udara mengalami 3 proses. Yang pertama adalah penyaringan. Penyaringan ini dilakukan oleh rambut-rambut halus yang terdapat di hidung, serta adanya lendir yang ada di rongga hidung. Tujuannya agar jangan ada benda-benda asing itu masuk ke saluran pernapasan. Yang kedua adalah penyesuaian suhu. Jadi, udara yang masuk ke tubuh kita itu disesuaikan dengan suhu yang ada pada organ pernapasan. Jika kita berada di tempat yang udaranya dingin, maka udara yang masuk ke tubuh kita akan dihangatkan. Begitu sebaliknya. Yang ketiga adalah pengaturan kelembapan. Jadi udara yang masuk itu juga diatur kelembapannya agar sesuai dengan kelembapan yang ada di organ pernapasan. Lalu yang kedua adalah pangkal tenggorok atau laring. Jadi pangkal tenggorok ini disusun oleh tulang rawan, ya, membentuk jakun. Jakun ini kalau pada pria dewasa akan tampak menonjol. Lalu epiglotis. Epiglotis ini terletak antara saluran pernapasan yang disebut tenggorok dan saluran pencernaan yang disebut kerongkongan. Jadi epiglotis ini berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Jadi pada saat kita makan, epiglotis ini akan menutup ke saluran pernapasan. Berikutnya adalah trachea. Trachea ini tersusun atas cincin-cincin yang terbuat dari tulang rawan. Di dalamnya terdapat silia. Silia ini fungsinya sangat penting, yaitu menahan atau mengeluarkan kotoran yang lolos pada saat penyaringan di rongga hidung. Jika kotoran itu dikeluarkan oleh silia, cenderung kita akan bersin. Jadi kalau kita bersin itu merupakan aktivitas dari silia untuk mengeluarkan benda-benda asing. Berikutnya adalah paru-paru. Jadi paru-paru manusia itu ada 2 bagian ya.
bagian kanan dan kiri. Antara kanan dan kiri gelambirnya berbeda. Pada paru-paru kanan berjumlah 3 gelambir, paru-paru kiri berjumlah 2 gelambir. Untuk melindungi paru-paru dari gesekan, paru-paru dilapisi oleh lapisan pleura. Dan pada paru-paru ini kan menempel pada berjapangan, ini disebut dengan bronkus. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Jadi bronkiolus sudah letaknya di dalam paru-paru. Lalu bronkiolus bercabang lagi menjadi alveolus yang berbentuk gelembung-gelembung. Disinilah tempat terjadinya pertukaran udara. Lalu bernafas itu dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase udara masuk disebut dengan fase inspirasi, sedangkan pada saat udara keluar dari tubuh itu disebut dengan fase ekspirasi. Ya, proses pernapasan ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Lalu pernapasan itu ada 2 macam ya, ada pernapasan dada. Jadi pada pernapasan dada yang berperan adalah otot-otot antar tulang rusuk. Jadi pada saat otot tulang rusuk ini terangkat, maka rongga dada akan membesar. Kalau rongga dada membesar, otomatis tekanan udara lebih kecil. Ya, sehingga udara dari luar masuk, ya. Sedangkan kalau otot tulang rusuk ini relaksasi, maka tulang rusuk itu turun, rongga dada mengecil, sehingga tekanan udara itu lebih besar. Maka udara dari dalam tubuh akan keluar. Yang berikutnya adalah pernapasan perut. Jadi pada pernapasan perut yang berperan adalah otot diafragma. Perhatikan otot diafragma pada saat inspirasi, otot diafragmanya ini turun. Kalau turun, otomatis rongga dadanya lebih besar. Tekanannya lebih kecil sehingga udara masuk. Yang kedua, diafragmanya itu relaksasi, maka bergerak naik sehingga rongga dadanya itu mengecil, tekanan udara lebih besar. Maka udara di dalam tubuh akan keluar. Berikutnya tentang kapasitas paru-paru. Jadi kapasitas paru-paru ini kita bagi ada volume tidal. Volume tidal itu artinya volume udara pada saat pernapasan biasa sebesar 500 ml. 500 ml ini tidak semuanya masuk ya, tidak semuanya masuk ke paru-paru, jadi sekitar 350 sampai masuk ke paru-paru, sedangkan yang 1.500 ml mengisi saluran pernapasan. Lalu ada volume udara cadangan inspirasi sebesar 150 cc. Ya, 150 cc. Jadi udara yang kita kenal dengan udara komplementer. Jadi udara yang bisa dimasukkan ke dalam paru-paru setelah inspirasi biasa. Jadi ada udara komplementer dan ada udara suplementer. Jadi kalau komplementer itu udara yang kita hirup kuat-kuat. Jadi setelah 500 bisa tambah lagi 1.500. Jadi ini kapasitas vital paru-paru kita itu ada 3.500 cc.
Lalu kalau ditambah lagi dengan volume residu. Residu itu sisa sebesar 100 ml. Jadi kalau di total, volume total paru-paru kita itu ada 4.500 cc. Cukup sekian, jadi yang perlu kalian ingat, di organ pernapasan pada sistem pernapasan manusia itu ada laring, ada trakea, dan ada paru-paru. Pernapasan itu dilakukan dengan ada pernapasan dada yang berperan adalah otot-otot antar tulang rusuk. Itu ada inspirasi dan ada ekspirasi. Lalu kalau pada pernapasan diafragma pada dada yang berperan adalah otot-otot antar tulang rusuk, sedangkan pada pernapasan perut yang berperan adalah diafragma. Cukup sekian. Jangan lupa like dan subscribe.